Menu yang kedua adalah File Manager. File Manager ini kita bisa melihat file-file apa yang sudah tersimpan di dalamnya. Di sini ada folder flash, kita klik, dan di dalamnya adalah menu hotspot, skin, user manager, dan ada backup dari Mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Bagaimana cara melihat identitas Mikrotik kita, bahkan melakukan settingan penting dan mengambil atau melihat file-file penting. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mikrotik RB750GR3 dengan akses point dari TP-Link dengan nama kedai 5G. Kita coba lihat halaman login page-nya apakah sudah login atau belum, dengan IP address 10.10.10.1. Oke, dengan user 1. Kali ini kita sudah terhubung, kita refresh lagi. Oke, sudah otomatis terhubung. Kita akan menggunakan aplikasi Mikrotik. Oke, yang merah ini. Aplikasi Mikrotik ini pada saat pertama kali setting kita sudah melakukan settingan untuk username dan password. Untuk username password default atau bawaannya adalah username admin, passwordnya kosong. Namun kali ini passwordnya kita sudah set. Untuk melihat koneksi Mikrotik kita klik discover. Oke, di sini IP-nya 10.10.10.1 kita klik. Sahabat bisa connect lewat MAC atau connect lewat IP. Kali ini kita connect lewat MAC. Oke, setelah seperti ini kita langsung klik tombol connect di bawahnya. Proses download plugin, dan ini adalah halaman utama atau halaman default dari aplikasi Mikrotik. Untuk sebelumnya aplikasi Android dari Winbox, yang terbaru sudah asli dari aplikasi Mikrotik. Oke, di sini ada 3 pagar di atas, kita bisa melihat semua menu Mikrotik RB750 yang lengkap, mulai dari interface sampai di menu exit. Namun kita hanya melihat halaman depan dulu. Yang paling penting untuk diketahui, kita bisa melihat CPU-nya sekarang ini 0%, berarti performa Mikrotiknya cukup baik. Memori 216 dari 256, berarti ada file yang tersimpan di dalamnya, diantaranya adalah user manager yang memakan memori yang lumayan banyak. Oke, kita akan lihat di menu internet ini, kita bisa koneksi dan diskoneksi di menu internet yang pertama. Menu yang kedua adalah File Manager. File Manager ini kita bisa melihat file-file apa yang sudah tersimpan di dalamnya. Di sini ada folder flash, kita klik, dan di dalamnya adalah menu hotspot, skin, user manager, dan ada backup dari Mikrotik. Backup ini di bulan Maret tanggal 20 tahun 2023 terbackup secara otomatis. Dan di sini ada user manager, ada menu skin masih kosong, kita back, dan yang paling penting adalah kita lihat menu hotspotnya. Menu hotspot ini berisi halaman login atau landing page dari Mikrotik, halaman login Mikrotik yang kita bisa lihat di menu login ini. Login.html kita bisa download, kita simpan di memori di handphone, dan kita bisa edit halaman loginnya lewat handphone. Sudah ada pada video sebelumnya. Oke, dan kita akan melakukan upgrade lagi atau update lagi cara edit halaman login lewat handphone untuk yang lebih praktis. Oke, kita bisa mengedit login, logoutnya, dan juga yang lainnya. Status itu yang paling penting, namun banyak yang hanya mengedit halaman login sudah worth it pada halaman login. Oke, itu di menu hotspot ini yang paling penting. Untuk menu backup kita bisa download untuk masuk ke memori, dan kita bisa simpan backup Mikrotiknya. Oke, itu di menu hotspot. Menu yang ketiga ada kit control. Kit control ini kita bisa mengontrol handphone anak yang terkoneksi lewat WiFi kita, WiFi yang tersambung dengan Mikrotik. Untuk kit control ini di sini di bawah bisa kita klik tambahkan, dan di sini kita bisa beri nama, kemudian limitnya ini kita bisa tahan seperti ini, dan akan muncul
jam 00 sampai 23.00. Di sini kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Mulai dari Senin, Saturday, Monday, Tuesday, dan seterusnya sampai Minggu sampai Sabtu. Oke, itu di menu kontrol handphone anak. Kita no saja karena hanya contoh. Oke, di sini kita melihat hanya satu handphone yang terkoneksi saat ini, yaitu handphone saya yang digunakan untuk mengedit pada saat ini. Kita bisa pilih seperti ini, kemudian kita klik OK, dan kita bisa masukkan nama dan actionnya dan juga rate limitnya di sini. Oke, non saja. Itu kit control atau parental control atau kontrol HP anak. Kita juga bisa melihat user atau pengguna di WiFi, usaha hotspot WiFi kita lewat menu hotspot. Ini ingat, ini masih di halaman depan. Yang praktisnya kita bisa lihat siapa yang aktif pada WiFi yang terkoneksi dengan Mikrotik ini. Di menu hotspot di sini ada satu activate session. Kita klik dan hanya user satu. User satu ini adalah user yang dipakai untuk HP ini untuk login. Kita bisa lihat di hotspot login ini. Nah, sahabat bisa lihat di sini user 1. Artinya bisa terbaca di sini aktif untuk hotspot WiFi ini. Kita bisa klik di menu tools ini dan kita delete jika ada yang tidak dikenali untuk login ke WiFi kita. Oke? Itu untuk melihat siapa yang aktif. Kemudian ada menu port forwarding. Ini jika digunakan, sahabat bisa menambahkan deskripsinya, IP address-nya, destination port maupun ke port yang berapa untuk TCP maupun UDP. Ini bagi settingan yang dibutuhkan atau mengaktifasi port forwarding untuk kebutuhan aplikasi tertentu. Oke, dan yang terakhir adalah other atau other setting. Di sini kita bisa melakukan reboot atau mematikan Mikrotik kita lewat aplikasi Mikrotik langsung dari handphone kita yang terkoneksi. Jadi tanpa harus, jika kita sudah terhubung dengan WiFi yang terhubung dengan Mikrotik, kita bisa reboot, kita bisa matikan Mikrotik jarak jauh dengan menu shutdown ini. Kemudian change password, ini adalah password admin dari Mikrotik kita bisa rubah di sini. Kemudian configure main menu. Nah, di sini kita bisa aktifkan, ada beberapa menu ini. Kita bisa nonaktifkan dengan menghilangkan centang ini dan klik save. Oke, mulai dari menu status, internet, kemudian file manager, hotspot, kit control seperti yang kita lihat di depan tadi. Kita bisa nonaktifkan lewat di menu configure main menu. Yang terakhir adalah reset konfigurasi. Jika sahabat yang merasa penting untuk melakukan reset konfigurasi di Mikrotik sahabat, Anda bisa langsung kontrol jarak jauh lewat di sini. Yang penting kita bisa terkoneksi dengan WiFi kita sudah bisa langsung shutdown, kita bisa langsung reboot, kita bisa langsung mengganti password tanpa harus masuk lewat PC atau laptop yang terkoneksi dengan Mikrotik. Oke, semoga bermanfaat. Bagaimana cara melakukan kontrol handphone, kemudian melihat file-file yang tertentu yang ada di Mikrotik, melihat user yang aktif di hotspot aktif, kemudian port forwarding, dan juga menu-menu penting yang perlu diaktifkan dan dinonaktifkan. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.